Wah, urun kayak push up oh, Mas. Ini rekasannya Push up oh. orang ceker gini. Kalau saya lihat orang kamu pul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Seperti biasa, setiap kali kita berjumpa, saya akan doakan kalian sehat-sehat selalu, rezekinya banyak, halal thayyiban. Kita kali ini dapat tugas dari Mas Eko untuk mereview satu buah mobil yang ini memang mau dijual. Oleh karena itu Mas Eko bilang ke saya untuk direview, tujuannya untuk menginformasikan teman-teman seberapa baik atau kondisi mobil ini untuk layak buat teman-teman miliki. Nah, jenis mobil ini kita akan mulai dari merek Suzuki punyanya Karimun DX rakitan tahun 2002, mesin 1000 cc. Plat nomor B sedang dalam proses menuju plat R. Jadi buat teman-teman di wilayah Banyumas, Purbalingga terutama, ini silahkan buat teman-teman untuk berebut mobil ini setelah kita review. Nah, seperti biasa, kita akan review 5 komponen yang ada di mobil ini. Bahwa pertama, kita akan sampaikan ulasan review kaitannya dengan bodi secara umum dulu, secara penglihatan dulu. Bodi, habis itu kita masuk di mesin, habis itu kita masuk di sasis, kaki-kaki, habis itu masuk di interior, habis itu kita lihat aksesoris yang ada di mobil ini. Baik, coba silahkan lihat secara visual. Mobil ini menurut saya keren visual. Dari catnya saja sudah kelihatan merah menyala, menarik sekali. Oke, jadi secara visual kesimpulan saya mobil ini masih kelihatan cantik jelita. Sekarang kita akan lihat lebih detail soal kondisi mobil. Apakah mobil ini pernah terjadi eksiden atau sebuah hal yang tidak kita inginkan? Maka kita cek dulu keadaan mobil ini. Yang pertama, kita cek bodinya dulu. Apakah mobil ini pernah terjadi eksiden yang tidak kita inginkan? Kita akan lihat di awal di bagian depan. Kita buka kapnya dulu. Cara ngecek untuk mengetahui kondisi mobil apakah aman dari laka atau kejadian yang tidak kita inginkan, kita lihat dari depan dulu. Kita ada temennya, itu dia. Ini pasangan sejati itu kan, merah putih Indonesia banget bro. Lanjut, balik lagi ke sini karena itu tidak dijual, jadi kita reviewnya yang dijual aja. Kan keren banget Bok. Kang Adi loh. Nah, orang ngatain kalau jenis mobil ini ya Karimun kotak ya Mas. Karimun DX ini Karimun kotak. Nah, sekarang kita akan cek bagaimana kondisi mobil ini, apakah aman dari kejadian-kejadian yang tidak ingin. Seperti biasa kita maju, tidak hanya saya ngomong tapi bisa dilihat secara langsung. Seperti biasa kita ngeceknya dari natnya, masih presisi apa belum, pelenggang pelenggung apa belum. Kalau yang saya lihat sih sudah pasti aman dari sisi sini. Aman, masih bagus. Sekarang kita lihat dari sasis atasnya Mas. Kita lihat posisinya silakan. Nah, kalau ngelihat kondisi ininya aman juga ya, aman ya. Sasis bawahnya Mas, kita lihat dulu. Aman, iya. Itu nggak kelihatan ya dari situ ya. Kalau dari kamera nggak begitu kelihatan. Sebentar, ya. Tapi yang jelas ya mobil ini aman dari sebuah eksiden. Kalau dari sisi sasis bawah aman. Tuh, adiknya keluar. Oke. Kita cek di posisi ininya juga masih aman Mas. Ya. Masih ada nat titikannya juga masih ada utuh. Ini ya, masih utuh nih. Dari pabrikannya masih utuh. Jadi ini menandakan memang tidak ada benturan dari depan. Secara keseluruhan kita simpulkan cek bodi dari depan aman. Sekarang kita dari samping kanan dan kiri, kita dari pintu.
Sekali lagi kita nggak ngajari, kita ini hanya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa mobil ini memang aman dari kejadian yang tidak kita inginkan. Sini Mas. Kalau lihat dari nutnya masih ori, masih presisi, bagus. Oke, maju dikit Mas biar kelihatan. Itu bisa dilihat langsung. Nah sekarang sekarang masuk di belakang, di sebelah kiri. Berarti intinya nanti kita akan mengetahui posisi mobil dari sebelah kiri aman dari kejadian laka. Artinya mobil ini memang benar-benar tidak terjadi masalah, terutama di bagian kiri. Empat-empatnya sama. 4 sekalian sekaligus untuk meyakinkan teman-teman ya. Intinya bahwa kita menyampaikan informasi secara langsung. Ini juga aman, masih presisi, masih empuk, nantinya juga masih ada. Oke. Sama, tidak juga ada keropos di bagian-bagian manapun. Di bawah aman ya. Aman. Karetnya juga masih elastis, masih bisa dipakai. Ini nut-nutnya masih oke. Artinya kita informasikan bahwa posisi mobil ini dari dari samping kanan dan kiri tidak ada masalah untuk kejadian-kejadian yang fatal atau tidak kita inginkan. Kita lihat di bagian belakang. Pokoknya mbak nak. Nah, ini bagasi, posisi kita cek juga sama, apakah aman. Nanti juga bisa dilihat juga untuk video karimun merahnya juga. Bisa dicek di video sebelumnya kupas tuntas mobil. Nah kita lihat juga kotak juga. Iya. Nah kita lihat juga Mas. Sini Mas, masuk Mas. Ini posisi ban cadangannya. Wah ini memang ban cadangan harus Nah sekarang kalau kita ngecek di bagian bawahnya, ini ban cadangannya bodol ya Mas. Iya. Gampang benar. Ini gampang, ini ban cadangan banyak. Ini kalau lihat posisi ini masih utuh dan tidak keropos. Ini cuman kotor aja Mas. Iya. Dibersih aja, rampung urusan. Awas mau kenang kawat ya Mas. Yang jelas untuk kondisi kotor nanti ini bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan, tapi intinya aman. Mau kenang kawat ban. Bane wis kayak kadaluarsa. Oke. Itu dari sisi untuk mengetahui posisi kondisi mobil dari bodi. Terus Mak. Bentar ya. Ada mobil bagus. Jadi ini kelemahannya, ini memang harus dikunci manual karena memang belum manuk. Ini aja. Yang jelas dalamnya longgar lah ya Mas. Dalamnya longgar. Ini untuk bagasi belakang longgar. Nah sekarang kita lihat detail soal cat. Cat di bodi mobil ini memang hampir banyak sepetannya. Karena namanya mobil tua ya Mas. Iya. Tahun 2002, tahun 2002, sekarang tahun 2022. Ya Mas. 20 tahun. Jadi hal yang wajar. Misalnya contoh kayak gini. Ya. Ini lecet-lecet seperti ini cat ulang, nanti disepet, dirapiin lagi juga nanti sama. Tapi secara keseluruhan kelihatan sama. Utuh. Ini bukan karena akibat eksiden, tapi ini karena memang usia. Oke. 20 tahun no. Dari cat. Terus secara keseluruhan paling seperti ini nih, baret-baret aja. Dan ini bisa diselesaikan dengan pakai spon ya Mas. Diamplas. Atau pakai ini. Udah gitu, aman sudah. Secara bodi aman ya Mas. Baik, kesimpulannya secara bodi, secara keseluruhan dari visual maupun detail, mobil ini 100% aman. Dari sisi cat hanya beberapa sekitar 40-30% karena sepetan biasa aja. Secara utuh pokoknya tampilannya aman untuk bodinya. Sekarang kita masuk ke kaki-kaki. Apa aja yang kita bisa sampaikan soal kaki-kaki? Bisa dari
apa namanya, bannya, shocknya, Ban yang kemudian jelas tebel ya Mas. ya stabilisernya, rack endnya, kemudian oke, kita lihat dari ban depan ini menggunakan ring 13, kemudian kembangannya masih banyak 90%, ini masih bagus. Oke, dari sisi ban kanan otomatis sama, kalau tidak sama tidak akan nyaman dipakai. Kita lihat dari sisi ban belakang, posisi ban belakang kondisi 60%, masih bisa dipakai dalam waktu jangka 6 bulan dengan aktivitas rutin, misalnya ke kantor, ke pasar, ke sekolah. Ini 6 bulan 7 bulan masih aman nyaman. Untuk bagian bawah kita akan lihat mulai dari apa, sasis bodi bawah apakah kropos atau tidak. Maju Mas, ini Mas. Wah, urun kayak push up oh, Mas. Ini rekasannya Push up oh. orang ceker begini. Kalau saya lihat tidak ada rembesan, terus tidak ada kropos. Nah, soal untuk membuktikan kaki-kakinya enak atau tidak, nanti kita cek pakai jalan aja. Jadi nanti kita bisa tahu kondisi setirnya bagaimana, kondisi kaki-kaki gembluduk apa tidak, nanti kita sambil jalan. Tapi yang pasti di bagian bawah tidak ada bocor, tidak ada rembesan, dan tidak ada kropos. Mantap. Sudah, kaki-kaki bagian bawah sudah semuanya, kita masuk ke interior. Di mobil ini, informasi yang saya dapatkan, interiornya masih original dari pabriknya dan masih kincling-kincleng. Dia nyaman Mas, silakan masuk. Joknya, jok belakang, kainnya juga masih kain asli, hanya beberapa aja sedikit titik-titik karena kena rokok itu kayaknya Mas. Iya, depan masih asli. Dari sisi jok tampilannya masih original dan asik. Posisi dashboard kita cek masih kenceng, suaranya deg-deg-deg. Oke. Fasilitas di dalam di mobil ini satu AC, bukan double blower ya Mas ya, satu blower untuk bagian depan cukuplah untuk mobil mini seperti ini Mas. Oke. Setirnya presisi lurus banget nih Mas, nggak ke kiri nggak ke kanan, artinya kaki-kakinya bagus Mas. Nih, terus apa namanya, power steeringnya enteng banget nih, tangan satu. Oke, itu depan ada polisi tidur, kita lihat suaranya dan nggak ada suaranya duk kayak mobil baru bro. Dan suara itu untuk mobil lama itu keren banget bro. Kalau mobil terkini sih beda cerita. Nah, ini bro masih nggak menceng, nggak ke kanan, nggak ke kiri kan, keren. Ini setirnya pakai cover. Untuk ganggang sempit enak kok Mas. Enak Mas. Ini nih contoh, parkir tinggal bludus saja, ya kan? Karena punya orang kita nggak usah mundur lagi aja. Ya, kalau kopling masih nyaman untuk gigi 1, 2 masih nyaman. 2, 1. Mas, Hei, kucing. kucing. Ada kucing. Iya. Speedometernya jalan, kemudian RPM-nya jalan, semuanya normal, bagus. AC-nya kita cek, kaki-kaki udah ya, kita cek AC nyala enggak. AC-nya nyala, dingin. Saya adem, Pak. Sangat dingin. Rayanya masih cukup ini, cukup untuk 1 tahun lebih ini.
Ini suara mesin pada saat AC nyala karena 1000 cc ya agak kenceng ya Mas ya. Iya. Tapi kalau dimatiin langsung halus. Nah. Bunyinya senyap, halus. Oke. Kondisi rem, kampas perlu diganti Mas. Ya. Gitu. Berarti kampas rem perlu diganti. Kampas rem perlu diganti, ban serep perlu diganti, servis ganti oli, servis ringan, air karburator diganti. Udah itu aja cukup. Itu nggak habis banyak, nggak sampai 500.000 lah. Belum ada Amba ya Mas? Amba ini Mas. Ini untuk duduk 3 orang nyaman Mas. 1, 2, 3 berpelukan. Asik, mantap. Udah interior oke. Kita lihat fasilitas AC nyala atau tidak. Kita udah uji, kita akan coba nanti sambil jalan AC-nya nyala atau tidak. Terus kita masuk ke kelistrikannya Mas. Kita cek lampu-lampunya Mas, apakah nyala normal atau bagaimana. Kita cek dulu. Di posisi tahun 2002. Oke, depan lihat Mas, kanan kiri oke. Rating nyala. Kanan Nyala. oke. Rem belakang Mas. Lampu depan nyala. Lampu depan nyala. Ya, fog lamp juga nyala. Fog lamp nyala. Iya. Kita lihat kacanya Mas. Jadi lihat kacanya dulu. Nah, sebelah kiri Jalan. aman. Kita lihat sebelah kanan aman. Oke. Oke. Belakang pakai manual ontelan. Ya, di ondel, pakai ontelan. Oke, belakang masih ontelan ya Mas. Masih manual ontelan. Ya, biar berkeringat sehat Mas. Kemudian nanti kita akan cek soal AC sambil jalan, kaki-kaki sambil jalan, persneling ini sambil jalan. Kita akan cek, kita akan sampaikan informasinya apakah masih nyaman untuk digunakan atau perlu perbaikan-perbaikan. Sekiranya itu jadi dari seluruh yang kita sampaikan di awal sebelum kita tes kaki-kaki sambil jalan, bahwa saya mengatakan mobil ini 75% masih oke dan layak untuk teman-teman miliki. Dengan informasi budget itu hanya 55 juta, bisa nego sepole. Intinya seperti itu informasinya ya teman-teman. Pokoknya yang suka sama Karimun, terutama Karimun kotak atau Karimun DX 2002, usia dari 2002 sampai sekarang 22 tahun, ini layak dan ini masih bisa sangat menarik lah buat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman kemudian memberikan tambahan aksesoris. Misalnya contoh di bagian belakang bawah bumper ini, teman-teman tinggal aja nyari di Shopee, itu nanti akan lebih keren seperti di konten pertama kita itu mobil Karimunnya sama persis. Teman di sini ada cover fendernya ya ada Mas. cover fender yang di tambahkan variasi. Kalau yang kemarin itu kita dicat warna silver, ini juga. Oh ya, ini lupa, ini manual ya. Ya Mas. Yuk. Begitu kita tutup dulu. Untuk informasi kali ini saya akan memberikan sebuah kesimpulan pada mobil ini. Secara keseluruhan visual bodinya itu saya anggap recommended 75% oke dari sisi bodi. Detail bodi saya lihat dan kita cek bersama tadi tidak ada masalah. Catnya separuh 50%, 60% ada kombinasi dengan spek-spek yang kaitannya dengan baret-baret, tidak ada masalah. Mobil ini tidak pernah terjadi laka ataupun kejadian-kejadian yang membuat mobil ini perlu reparasi yang sangat parah. Tidak ada, kita sudah cek bersama. Kemudian soal kaki-kaki itu juga oke, nyaman. Nanti kita juga sudah buktikan dengan jalan pas hujan-hujan, wes keren juga. Ada yang perlu dirawat nggak Mas? Apa? Kira-kira apa? Yang perlu dirawat? Iya. Apa ya? Mungkin ganti oli kayak. Oh iya. Nanti secara keseluruhan setelah teman-teman nanti sudah memiliki mobil ini, kami sarankan pertama agar tetap terjaga kondisi mobil ini. Begitu teman-teman beli mobil ini, segera masukkan bengkel, servis ringan, ganti oli, semuanya itu, karburator, airnya ganti, nanti pasti dijamin jenengan tinggal pakai dan nyaman. Dan itu biayanya nggak besar, nggak banyak. Kelemahan yang lain di mobil ini pertama adalah ban serepnya yang tadi udah kita lihat. Harus ganti ya? Ya paling tidak untuk kenyamanan di jalan
ban serep harus diganti. Walaupun yang second nggak apa-apa, yang penting ada ban gantinya. Kita lihat posisi mesinnya dan kondisi mesinnya. Jadi kalau sementara ini kalau kita rasain suara mesinnya masih lumayan halus. Nah, kalau teman-teman melihat ada ging itu di posisi panbelnya aja. Itu di atas sih bisa diganti. Nah, sekarang kita lihat nih secara langsung kondisi mesin nyala. Kalau kita ngelihat secara keseluruhan dari mesin ini dudukan mesinnya masih bagus. Terlihat getarannya masih stabil dan terlihat masih kenceng kuat lah ini. Nah, kalau bunyi ini diganti, ini selesai nih karet ini, panbelnya ini. Begitu, terus tadi sudah posisi mesin, kondisi mesin kering, sangat kering, tidak ada masalah. Oke, kita matikan, kita lihat yang lainnya dulu. Kesimpulannya dari seluruhnya ini, kami merekomendasikan buat teman-teman pertama bahwa mobil ini mobil yang sangat irit dan efisien dari sisi BBM karena hanya bermesin kapasitas 1000 cc. Mobil ini juga bisa dipakai di mana tempat dengan kondisi yang sesempit apapun. Mobil ini bisa diletakkan di parkir di tempat-tempat yang memang sulit bagi mobil-mobil yang jenis mobil besar. Jadi mobil ini juga memiliki kemudahan dalam hal servis dan on-the-deal-nya. Banyak bengkel yang bisa melayani ini. Sekali lagi buat teman-teman, mumpung ada mobil Karimun legenda kotak ini, maka buruan. Review kita saya katakan secara keseluruhan 75-80% aman mobil ini. Silahkan untuk teman-teman berburu di angka 55 juta, nego ketemu dengan Mas Eko. Saya kira itu aja ya bro yang bisa saya sampaikan supaya tidak panjang kali lebar dan kita bisa langsung minum kopi untuk menikmati suasana bahagia di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.